Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang belum disampaikan, terakhir materi Bapak itu tentang pelanggaran etika, kode etik di bidang kefarmasian, gitu ya, khususnya mungkin tenaga teknis kefarmasian. Untuk ringkasannya, daftar list materi yang disampaikan meliputi penyebab pelanggaran kode etik profesi seperti apa, jenis-jenis pelanggaran, itu contohnya seperti apa saja gitu ya, tapi Bapak lebih utamanya ke apotek ya. Ke apotek, mungkin contoh kasus pelanggaran yang diberitakan di surat kabar, di website gitu ya, yang dapat kita akses juga, pelanggaran di apotek dan atau mungkin di rumah sakit gitu ya, dalam bidang lebih khususnya sih di pelayanan kefarmasiannya, gitu. Oke, tapi mungkin juga yang lainnya terkait dengan produksi, pengadaan, distribusi, dan marketing tidak disampaikan, tapi mungkin contohnya di pelayanan kefarmasiannya. Untuk sanksi pelanggarannya disampaikan juga contoh-contohnya. Nah, penyebab pelanggaran kode etik itu berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, menyebutkan bahwa ada pun yang menjadi penyebab mengapa terjadi pelanggaran kode etik pada bidang keprofesian tertentu, yaitu pertama tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, gitu. Jadi masyarakat mungkin, tidak melakukan pengontrolan secara optimal gitu terhadap berbagai profesi tertentu gitu. Misalnya ke bidang kefarmasian ada, kebetulan profesi di bidang farmasian ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian gitu. Dan baru ketika ada, masalah baru komplain gitu terkait ada, keluhan berbagai keluhannya. Mungkin khawatir dari sana. Yang kedua itu dari organisasi profesi, itu bisa dari PAVI untuk TTK, tenaga teknis kefarmasian, atau IAI untuk apoteker gitu ya. Oke, mungkin itu juga tidak tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagaimana masyarakat tersebut menyampaikan keluhannya. Tapi mungkin sekarang sudah ada ya sistem komputerisasi terkait komplain, bisa melalui email ke organisasi profesi gitu ya, oleh konsumen atau rekan sejawat TTK, apoteker maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Kayak bisa melalui website ya, atau kontak-kontak dari adminnya ya. Kemudian yang ketiga itu bisa karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Misalnya kita sebagai, masing-masing perwakilan dari profesi bidang kefarmasian, apoteker, dan TTK itu tidak memberikan informasi gitu, kode etik kita tuh ngapain saja dalam, semua lahan pekerjaan di bidang kefarmasian gitu. Mungkin farmasi mungkin, bidang, eee, kefarmasian disarankan memang harus menginformasikan gitu untuk, eee, keseluruhan bentuk pelayanan kita seperti apa saja, kode etik kita apa saja gitu ya, sehingga masyarakat juga aware. Jadi kalau tahu itu bukan sesuai kode etiknya, bisa ada proses, pelaporan gitu ya, sehingga kita mengevaluasi diri. Yang keempat, itu mungkin belum terbentuknya kultur atau budaya dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Jadi, mau nggak mau kan kita harus menjaga martabat sebagai profesi bidang kefarmasian ya, baik itu apoteker maupun TTK, sehingga kita harus betul-betul nanti kita disumpah dan dibacakan juga gitu ya, tugas wewenang, secara optimal gitu, sehingga kita dapat menjaga martabat profesi kefarmasian kita gitu. Jadi masyarakat pun, mmm, mengapresiasi segala bentuk tugas-tugas kita di berbagai lahan pekerjaan, gitu. Oke, karena mungkin budayanya khawatir misal apoteker banyak yang tekap gitu ya, kemudian ketika memberikan pelayanan kefarmasian seadanya gitu ya, mungkin seperti yang basic-nya seperti salam, senyum, sapa gitu ya, seperti itu kurang kurang muncul gitu, karena itu harus dimaksimalkan gitu supaya pelanggan, masyarakat gitu ya, stakeholder lainnya itu dapat mengapresiasi segala bentuk, eee,
metode dari pekerjaan kita gitu ya, yang sudah dilakukan oleh kita gitu. Memang harus ditingkatkan kembali supaya, nama profesi TTK apoteker itu dapat baik gitu di mata masyarakat. Ini beberapa contoh jenis-jenis pelanggaran kode etik kefarmasian di apotek, misal melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis kefarmasian. Oke, dan apoteker biasanya. Berarti kan yang menangani obat-obatan, penyerahan obat, peracikan, itu nggak ada sama sekali apoteker sama TTK-nya, sedangkan harus ada gitu. Itu cukup berat juga, atau terlibat dalam penyaluran atau penyimpanan obat palsu atau gelap. Obat palsu kan bisa aja tidak ada nomor izin edarnya, gitu ya. Atau juga golongan obat yang berbahaya yang dilakukan untuk penyimpangan seperti narkotika dan psikotropika. Kemudian atau pindah alamat, ternyata apoteknya tuh tapi tanpa izin dulu ke kepala dinas kesehatan ya, gitu. Atau menjual narkotika tanpa resep dokter, tapi ini katanya jarang terjadi. Itu kan berbahaya ya, untuk pelaporan narkotika nanti jadi temuan dan ada sanksi ke perdata dan pidana juga. Oke, yang kelima adalah kerjasama dengan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat yang tidak berhak dalam jumlah besar. Ya, mungkin itu ada kerjasama yang kurang, kalau berlebihan itu kan tidak baik gitu ya. Tapi kalau kerjasamanya sesuai gitu ya, dengan misalnya perencanaan pengadaan, sesuai dengan metode konsumsi di wilayah tersebut gitu ya, itu bagus gitu ya. Cuman kalau berlebihan, nah, itu kenapa seperti itu gitu ya, khawatir itu hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan mungkin dalam pendistribusian ke masyarakatnya bisa berlebihan juga gitu ya, karena mungkin terkait, omset dan sebagainya yang, tapi niatnya tidak baik. Ini dapat mengacaukan sistem peredaran obat baik di apotek, PBF, dan industri farmasinya. Kesulitan konsumen, ini salah satu akibatnya akan kesulitan konsumen untuk memilih obat mana yang baik dan benar, karena banyaknya obat yang beredar, seperti itu. Nah, ini contoh jenis pelanggaran lainnya, ada tidak menunjuk apoteker pendamping atau apoteker pengganti pada waktu apoteker pengelola apotek keluar daerah. Jadi misalnya sedang umroh, haji gitu ya, si apoteker penanggung jawabnya atau apoteker pengelola apoteknya tidak melimpahkan tugasnya atau misalnya sedang, cuti melahirkan, hamil melahirkan gitu ya, tapi tidak melimpahkan ke apoteker pendamping. Sehingga bisa aja biasanya yang di apoteknya itu hanya ada TTK dan mungkin, staf-staf di luar bidang kesehatan farmasiannya. Nah, itu kan berarti bahaya terkait pemberian konsultasi yang betul, tanggung jawabnya berarti dilimpahkan sepenuhnya ke TTK, tidak ke apoteker pendamping atau mengganti. Ada juga ini beberapa contoh kegiatan yang termasuk pelanggaran ringan di apotek. Oke, misal tidak menunjuk apoteker pendamping pada waktu apoteker pengelola apotek tidak bisa hadir pada jam buka apotek. Oke, tadi sudah ya diuraikan, kemudian mengubah dana apotek tanpa izin, tidak ada pemberitahuan kepada kepala dinas kesehatan setempat, tadi sudah diuraikan juga. Contoh lainnya adalah menjual obat daftar G atau keras, tapi yang non-OA. OA itu kita tahu adalah obat wajib apoteker, jadi obat-obat yang diresep, obat-obat yang bisa diserahkan atau diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter dengan jumlah sesuai dengan aturan, gitu. Nah, tapi ini obat keras yang non-OA yang diserahkannya dan atau bukan yang diresepkan oleh dokter. Daftar atau obat keras ini yang diserahkan tanpa resep ataupun non-OA. Itu juga tidak baik gitu ya, buruk. Kayak melayani resep yang tidak jelas dokternya, sedangkan di kop resep, sorry, kop resepnya, surat resepnya ada nama, surat izin kerja gitu, alamat praktek dokter yang tidak terlihat jelas di bagian kepala resep, itu kan mencurigakan gitu ya, dari mana pasien tersebut memperoleh resepnya. Tapi malah pelanggaran itu ketika dilayani, sedangkan itu kan masuk ke, persyaratan administratif gitu, ada pengkajian dulu, mestinya itu dipastikan nama dokter dan mungkin melalui nomor telepon kalau ada tercantum gitu ya, di kontak terlebih dahulu.
supaya memastikan itu betul resep yang dibuat oleh dokter tersebut. Tapi ini tidak jelas semuanya ya, tapi tetap dilayani oleh apoteker maupun TTK di apotek sana. Kemudian menyimpan obat rusak, tidak mempunyai penandaan, atau belum dimusnahkan, mungkin karena kadaluarsa obatnya. Nah, itu kan berarti terkait potensi obat atau efikasi obatnya pasti ada penurunan gitu, atau mungkin malah kalau terlalu lama bisa ada kontaminasi, misal ada yang pecah, rusak, terjadi reaksi oksidasi dan sebagainya, sehingga senjata tersebut misal terkontaminasi berbagai macam hal. Itu kan berbahaya bagi pasien gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pelanggaran administratif, itu seperti obat dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Nah, misal kita, TTK maupun apoteker menulis jumlah obat secara fisik, jumlahnya sesuai dengan yang terdapat dalam kartu stok seharusnya. Nah, ini malah obatnya itu di kartu stoknya tidak sesuai jumlahnya, beda dengan yang ada di fisik di apoteknya. Nah, itu juga kan berarti kelalaian ya, kelalaian dari TTK dan apoteker. Sehingga mungkin membantu dalam hal ini bisa menggunakan sistem komputerisasi dalam proses opnamenya. Bisa dibantu jadi double ya, secara hard copy ada, komputerisasi juga ada untuk memudahkan gitu, real time, bisa menggunakan juga mobile device, ataupun sistemnya online real time gitu ya. Oke. Atau salinan resep yang tidak ditandatangani oleh apoteker. Nah, seharusnya kan mungkin ditandatangani apoteker, memastikan bahwa di salinan resep tersebut sudah divalidasi ya, verifikasi gitu oleh apoteker. Kan tujuannya kan untuk, eee, memberikan kepatuhan juga pada pasien gitu ya, meningkatkan kepatuhannya dalam pengobatannya, kemudian dalam pelaporannya juga jelas gitu ya. Tidak karena apoteker yang memiliki kewenangan dan, tanggung jawab untuk memvalidasi gitu salinan resep pembuatannya. Khawatir nanti yang bikin adalah bukan apoteker, salinan resepnya diserahkan kembali ke pasien karena mungkin ada obat-obatan yang tidak sepenuhnya diserahkan gitu, kekurangan jumlahnya dan sebagainya. Terus ditandatangani oleh apoteker atau melayani salinan resep narkotika dari apotek lain. Oke, seharusnya kan sesuai regulasi, untuk resep narkotika bisa misalnya diresepkan oleh, klinik atau, yang kerjasama dengan apotek lain, tapi terus gitu ya sampai selesai, tidak beda-beda apotek gitu ya. Jadi dan resep narkotika itu harus resep bukan salinannya yang ditangani oleh apotek. Jadi kita menangani resep narkotika, bukan salinannya. Nah, itu berbahaya juga gitu ya. Jadi kalau bisa di satu apotek yang sama terus gitu pasien tersebut berobatnya, mungkin kalau misalnya diserahkan obat narkotikanya baru sebagian, atau lemari narkotika tidak memenuhi syarat gitu ya, misal tidak tertanam dengan baik gitu, tidak nempel di dinding misalnya, atau gampang diakses kuncinya ada duplikatnya di pegawai yang lain selain apoteker penanggung jawabnya. Mestinya kan hanya apoteker penanggung jawab yang memiliki kunci dan persyaratan pembuatan lemari narkotikanya sudah sesuai dengan standar undang-undangnya. Atau resep narkotika tidak dipisahkan, seharusnya dipisahkan untuk mempermudah kita juga dalam membuat laporan narkotikanya gitu ya, untuk kita juga. Atau ada juga buku narkotika tidak diisi atau tidak bisa dilihat diperiksa, sehingga kita harus melaporkannya gimana kalau tidak diisi gitu ya, hanya misalnya dihafal saja, tidak bisa. Untuk bukti riwayat, tanggal gitu ya, tanggal, obat masuk atau keluarnya kan ada pelaporan di buku narkotikanya untuk mempermudah juga. Atau tidak mempunyai atau mengisi kartu stok sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas asal-usul obat tersebut. Ini terkait dengan proses, perencanaan atau pemenuhan kebutuhan obat-obatan di apotek tersebut. Dilihatnya misal bisa menggunakan metode Pareto ABC ya, mana yang paling, cepat, penjualannya, misal fast moving gitu ya, sehingga lebih efisien juga gitu dalam pengadaan berdasarkan, biaya tidak hambur gitu ya, proses perencanaannya. Sedangkan kartu stok itu salah satu yang menunjang dalam kita melakukan pengadaan obat, seperti itu.
Sanksi pelanggaran. Nah, kita ke sanksi pelanggaran. Setiap pelanggar apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana gitu ya. Sanksi administratif yang diberikan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Menkes SK 10/2022 dan Permenkes Nomor 922 Tahun 1993, yaitu ada peringatan secara tertulis kepada apoteker pengelola apotek secara 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan. Kemudian, pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin apotek. Nah, keputusan pencabutan surat izin apotek ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Oke, ada juga pembekuan izin apotek tersebut dapat dicairkan kembali apabila apotek tersebut dapat membuktikan kalau mereka tuh tidak bersalah gitu, dapat membuktikan persyaratan ditentukannya telah dipenuhi gitu. Atau tadi kan administratif atau perdata ini sanksi pidana, maaf tadi sanksi administratif, ini sanksi perdata berupa denda maupun hukuman penjara yang diberikan apabila terdapat pelanggaran. Misalnya Undang-Undang Obat Keras dari ST 1937 Nomor 541, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Jadi pelanggaran-pelanggarannya sesuai dengan aturan di undang-undang tersebut ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika. Ini beberapa contoh, beberapa slide yang Bapak ambil dari PPT mahasiswa ya, yang untuk prestasi kelompok materi sebelumnya. Ini sanksi pelanggaran, misalnya pada sediaan kosmetik, gitu ya. Bisa peringatan tertulis, bertahap ya sampai yang paling tinggi ini. Tertulis, ada penarikan kosmetiknya, kemudian pemusnahan, pembatalan nomor izin edar atau notifikasi, ada rekomendasi pembekuan, atau pencabutan izin produksi atau importir. Ada penghentian sementara kegiatan dan public warning. Jadi kita memberikan informasi ke seluruh masyarakat umum, stakeholder bahwa misalnya sediaan kosmetik dari produsen bla bla itu berbahaya, misal gitu. Karena memiliki mungkin bahan kimia, obat tertentu yang berbahaya ataupun hal-hal yang lainnya sehingga sampai ke public warning. Oke, ini juga sumbernya masih dari mahasiswa. Ini jenis bahan obat, ada obat dan obat bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada klinik kecantikan katanya ya. Ada senyawa hidrokinon, pemutih wajah. Ini kan cenderung karsinogenik ya. Tidak disarankan. Ada asam retinoat, pemutih wajah, dan anti jerawat. Ada juga senyawa resorsinol, itu anti jerawat. Tidak disarankan. Ada golongan kortikosteroid atau antiinflamasi ya. Nih, untuk day cream, night cream, dan lightening cream. Ada ketoconazole, itu dipergunakan sampo anti ketombe. Sedangkan yang kita tahu adalah ketoconazole adalah obat, gitu ya. Obat untuk antifungal, anti jamur. Ada vitamin K, nih, yang fungsinya adalah meningkatkan koagulasi darah, gitu ya, ini untuk anti wrinkle. Antihistamin atau untuk gejala alergi, gitu ya, menurunkan gejala alergi, digunakan sebagai anti jerawat. Ini krim mengurangi rasa gatal. Ada PABA, para aminobenzoic acid untuk tabir surya atau sunblock, sunscreen ya. Nah, ini contoh-contoh kasus yang sampai hari ini bisa diakses oleh kita nih, yang mencoreng keprofesian bidang kefarmasian, yaitu apoteker dan asisten apoteker. Ada kasus peredaran obat PCC, oke. Ada juga ini
terkait vaksin di Rumah Sakit Permata Bekasi akui bagian farmasi yang lalai, itu langsung ke profesi tertentu atau ya, departemen tertentu yang lainnya. Dan memang ternyata apoteker dan tim TTK di sana itu lalai dalam verifikasi vaksinnya. Jadi vaksinnya itu palsu gitu ya, dari salah satu, PBF ternyata vaksinnya palsu gitu ya, dan sudah diperjualbelikan ke konsumen-konsumen di rumah sakit tersebut. Ya, sehingga itu menjadi temuan dan ada sanksi pelanggarannya. Ada juga ini seorang apoteker dari apotek Paten Pharma diamankan polisi. Nah, karena ternyata apoteker tersebut membuat berbagai bentuk sediaan kosmetik yang disebarluaskan dijualnya itu cukup luas gitu ya, tanpa adanya bukan, nomor izin edar kosmetiknya atau mungkin notifikasi kosmetiknya ya. Sedangkan itu kan melanggar aturan Badan POM gitu, sehingga ditangkap juga ya. Ada juga ini apoteker jujur, tapi malah dilaporkan apoteknya jual narkotika tanpa izin di BUI 4 bulan. Nah, ini jadi permasalahannya tuh ternyata, mmm, ini ada 2 sudut pandang. Dari sudut pandang apoteker yang jujurnya tuh, dia jujur karena mungkin tidak melakukan penjualan narkotika secara ilegal ya, tapi dari sisi sudut pandang yang lainnya tuh, pihak yang lainnya, dia melakukan penyimpangan katanya. Jadi tetap kurung selama 4 bulan terkait penggunaan narkotikanya, dijual secara bebas gitu tanpa resep, gitu. Oke. Jadi banyak ya terkait dengan, kasus-kasus pelanggaran, tapi sebenarnya kalau dari secara lebih besar lagi, mungkin ada juga kasus-kasus pelanggaran itu tidak hanya di bidang kefarmasian ya, bidang kedokteran, keperawatan, kemudian ahli gizi, dan sebagainya, tapi Bapak hanya kasih contoh beberapa kasus pelanggaran di bidang kefarmasian, baik itu oleh apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Jadi karena kita sudah disumpah atau janji profesi, maka seharusnya kita tidak melakukan penyimpangan kewenangan gitu ya dalam pelayanan dan di berbagai lahan pekerjaan kita. Ini contoh-contoh hasil temuan pelanggaran lainnya, ada klinik memproduksi tadi sudah ya, dan mendistribusikan kosmetik TE itu tanpa izin edar ke klinik cabang. Ada mencampur kosmetik terdaftar dengan bahan lain untuk diperjualbelikan. Nah, bahan lain itu bisa bahan kimia obat atau bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh pasien gitu ya. Ini diperjualbelikan secara bebas. Resep ditulis dengan kode yang hanya diketahui oleh klinik tersebut. Jadi resepnya tuh yang tidak secara internasional, tidak dengan nama Latin yang difahami oleh seluruh bidang kesehatan atau bidang farmasian, jadi resepnya hanya klinik tersebut. Oke, ada juga klinik meracik dalam jumlah besar atau produksi kosmetik seperti tadi ya, mengandung bahan obat, misal asam retinoat, hidrokinon, resorcinol diserahkan tanpa resep dokter. Ini bukan tanpa izin edar ya, lebih karena ada bahan kimia berbahaya dan juga tanpa resep dokter, dan mungkin itu juga sebenarnya tanpa izin edar juga. Ada klinik mengganti label kosmetik terdaftar milik produsen tertentu gitu ya lain, dengan menggunakan label klinik yang bersangkutan. Jadi dibuka tuh si label sama atau etiketnya, tempelkan dengan nama klinik tersebut. Nah, itu kan berarti hak itu ya, hak cipta dan sebagainya itu merubah gitu dengan menyimpang juga gitu ya, itu bisa dituntut oleh produsennya kalau melakukan seperti itu. Memajang kosmetik tanpa izin edar untuk diperjualbelikan, itu tidak boleh juga. Menyediakan stok kosmetik buatan sendiri dalam jumlah banyak tanpa memiliki izin produksi. Jadi menyetok gitu ya, banyak sekali jumlahnya untuk dijual tanpa izin edar. Oke, kemudian repacking. Ini repacking kosmetik terdaftar ke dalam kemasan lebih kecil untuk diperjualbelikan. Ya, mungkin dari produsen tertentu ada kosmetik, kemudian dibagi-bagi menjadi sediaan-sediaan yang lebih kecil untuk diperjualbelikan. Oke, paling itu yang dapat Bapak sampaikan terkait materi pelanggaran kode etik bidang kefarmasian. Silahkan dipelajari ya, baik dari PPT audio yang Bapak sampaikan ini, dan juga berbagai referensi rujukan kita ya, Bapak, Pak Irfan, dan Pak Umil. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.